Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Gambaran luas pintu surga yang menakjubkan. Gambaran tentang surga benar-benar membuat kita takjub. Adapun kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni surga tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa luas pintu surga? Ternyata luasnya benar-benar menakjubkan dan sulit untuk dibayangkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa surga adalah tempat bagi orang yang soleh dan beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka telah disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan. Dalam surga-surga mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Mereka di dalamnya mendapatkan istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Surga memiliki banyak tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat ketakwaan penghuninya. Salah satu hal yang pasti, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar pula kenikmatan di dalamnya. Lantas bagaimana dengan luas surga? Al-Quran mengabarkan luas surga, yaitu seluas langit dan bumi. Allah berfirman yang artinya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Sedangkan untuk pintunya sendiri, surga memiliki 8 pintu emas yang dilapisi mutiara-mutiara. Menurut pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Buya Yahya dalam satu kajiannya mengatakan bahwa antara ujung pintu sisi kanan dan kirinya memiliki ukuran yang sangat luas sekali. Sementara surga itu antara ujung pintu, antara gawang kanan kirinya adalah 40 tahun perjalanan. Jadi pintunya itu luas sekali. Masya Allah. Jadi dapat dipahami bahwa surga sesuai dengan fungsinya, yakni tempat orang beriman memiliki ukuran yang sangat luas. Bahkan untuk jarak antar ujung pintunya saja membutuhkan waktu tempuh sekitar 40 tahun. Menurut Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tamasya ke Surga, surga terindah luasnya 10 kali dunia. Tentunya dengan wilayah kerajaan seluas itu memerlukan penghuni minimal puluhan ribu dayang-dayang yang akan melayani penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Menjadi raja atau ratu di dunia merupakan impian semua orang, tetapi kenikmatan yang dirasakan penghuni surga jauh lebih nikmat daripada kedudukan raja di dunia. Di surga terdapat istana besar dan megah yang terbuat dari emas dan mutiara. Para penghuni surga duduk di atas dipan-dipan bertahtakan emas intan permata. Mereka dimuliakan Allah dengan dilayani pemuda yang tetap muda. Piring-piring dari emas dan piala-piala diedarkan untuk mereka. Semua keinginannya terkabul sekedip mata. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di surga tidak ada pohon melainkan batangnya dari emas. Dalam musnadnya, Abu Ya'la Al-Mausili meriwayatkan dari Asma bahwa Rasulullah bersabda, sang pengendara menempuh perjalanan selama 100 tahun untuk melintasi naungan dahannya. Beliau juga bersabda, 100 orang pengendara bernaung di bawah dahannya. Hamparan emas sedangkan buahnya seakan-akan kendi air. Di dunia banyak orang menyukai suara musik sehingga beliau begitu menikmati serta terbuai dengannya. Di saat yang sama mereka biasanya lalai untuk berzikir, mengingat Allah Maha Terpuji karena konsentrasinya hanya dibuat untuk mendengar musik tersebut. Sedangkan para ahli surga ketika di dunia, mereka tidak menyibukkan diri dengan hiburan, mereka bersabar dalam ketaatan sembari menanti janji Allah.
Abu Nuaim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Di surga terdapat pohon yang batangnya terbuat dari emas dan cabang-cabangnya dari zamrud dan permata. Ketika angin bertiup menerpanya, terdengarlah suara yang sangat merdu. Tidak satu pun yang dapat menandingi keindahannya." Dari Abu Hurairah ia berkata, "Kami berkata, wahai Rasulullah, mengapa jika kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lembut, kami menjadi suhud terhadap kehidupan duniawi, dan kami merasa seperti ahli surga. Akan tetapi jika kami meninggalkanmu, pergi dari sisimu, maka hati kami menjadi sayang condong terhadap keluarga, sibuk dengan urusan anak-anak kami, dan kami menjadi orang yang mengingkari diri kami sendiri." Rasulullah menjawab, "Jika kalian pergi dari sisiku meninggalkanku dengan keadaan seperti sekarang ini, maka para malaikat akan menghampiri rumah-rumah kalian. Jika kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan mendatangkan makhluk yang baru yang melakukan dosa. Namun Allah pasti akan mengampuni mereka." Ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, makhluk itu diciptakan dari apa?" Beliau menjawab, "Dari air." Kami bertanya kembali, "Apa bahan bangunan surga?" Beliau menjawab, "Surga dibangun dari batu bata yang terbuat dari perak dan emas, sedangkan pelapurnya adalah minyak misik yang sangat harum. Kerikilnya adalah mutiara dan yakut, dan tanahnya adalah zafaran. Siapa saja yang masuk ke dalamnya, maka ia akan merasa nikmat bahagia dan tidak merasa sengsara, akan kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak rusak dan keremajaannya tidak luntur atau punah." Beliau melanjutkan, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, yaitu seorang pemimpin yang adil, seorang yang berpuasa seperti ketika ia berbuka, dan doa orang yang terniaya atau terzalimi. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membuka pintu-pintu langit bagi doanya itu. Lalu Allah berfirman, "Demi keagunganku sungguh aku akan menolongmu meskipun setelah lewat waktunya." Hadis riwayat Tirmizi, Sahih As-Sahihah 2692 sampai 693. Kenikmatan di surga. Bangunan dan taman di surga beserta isinya terbuat dari bahan pilihan logam mulia dan batu mulia, emas, perak, intan berlian, yakut, misik dan mutiara, serta bahan lain yang tidak pernah terlintas di pikiran manusia. Sehingga bangunan dan taman di surga berkilauan, sedap dipandang mata. Tidak ada permasalahan sedikit pun di surga, karena semuanya sudah tersedia. Pakaian dari sutra tebal dan tipis tidak pernah lusuh, serta tetap dalam keadaan baru. Umur laki-laki penghuni surga selalu seperti umur Nabi Isa alaihi salam, ketika diangkat ke sisinya 33 tahun dan perempuan sebaya dengannya. Walaupun lama sekali tinggal di surga, tidak bertambah tua dan tetap muda. Betah tinggal di dalam surga dan tidak ada kekhawatiran akan berakhir, karena Allah Maha Benar di dalam Al-Quran menjanjikan hidup selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Quran Surat Maryam ayat 62. Rezeki maknanya anugerah apa saja yang diberikan Allah Maha Luas karunia-Nya. Bisa juga diartikan makanan atau minuman yang diberikan kepada penduduk surga pada waktu pagi dan petang. Bukan berarti selain kedua waktu tersebut, Allah Maha meluaskan rizki tidak memberikan rizkinya kepada penghuni surga. Kapanpun menginginkan makan atau minum, pada saat itu langsung terkabul. Tidak perlu menunggu pada waktu pagi atau sore. Dari firman Allah Maha Mulia tersebut, tentunya ada sesuatu yang spesial dianugerahkan olehnya. Penduduk surga merasa sangat beruntung karena terselamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Setiap berjumpa dengan penduduk surga yang lain, pembicaraannya tentang rasa syukurnya karena telah terselamat dari api neraka dan azab Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Quran Surat Fatir ayat 35. Kata-kata keselamatan tidak bosan-bosannya diucapkan, karena kenikmatan yang tiada tara di surga silih berganti dan semakin lama semakin nikmat.
Demikian gambaran istana surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Semoga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.